Maryam, putri Imran, kemanakan Nabi Zakaria, adalah seorang wanita yang sangat taat dan mengabdi pada agamanya. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah ibadah Yahudi sesuai syariat kitab Taurat. Hal ini sesuai harapan dan dasar sang ibundanya. Kisah yang terjadi pada Maryam saat berada di mihrab tidak ada yang dapat menuturkannya, kecuali kitab suci Al-Quran. Terjadi dialog antara dia dengan seorang yang mewujud sebagai laki-laki di hadapannya. Dialog itu diabadikan dalam Al-Quran pada surah Maryam. The Linguistic Miracle, episode 78. News from Surah Maryam. Kabar dari Surah Maryam. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Maryam 18. Ia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam 19. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Maryam 20. Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maryam 21. Memang ujian berat bagi umat saat itu, mempercayai kelahiran Isa dengan keimanan, atau menuruti rasionya yang tidak bisa menerima kelahiran tanpa asbab laki-laki. Sebagaimana telah dikemukakan dalam seri presentasi sebelumnya, bahwa logika tidak selamanya membawa pada kebenaran sejati. Kadang-kadang terjadi sebaliknya, menyesatkan dari kebenaran sesungguhnya. Segala sesuatu ada asbabnya. Ada asbab lahir yang bisa kita telusuri, dan ada asbab yang di luar kemampuan pikiran kita. Itulah asbab gaib. Bukan tidak ada, melainkan kita tidak ketahui. Bukankah kelahiran Isa putra Maryam sebagai mukjizat, disusul dengan mukjizat lainnya, sebagaimana diberitakan dalam surah yang sama. Ia berbicara saat masih dalam buayan, mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Namun, sebagian umat saat itu tetap juga tidak percaya dan menghinakan Maryam dan Isa. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya namun menjadi keterlaluan, mengkultuskan bahkan mempertuhankan Isa putra Maryam. Umat Muhammad berada di tengah-tengah, mempercayai mukjizat tersebut, tapi tidak mempertuhankan Isa, melainkan mengakuinya sebagai salah satu utusan atau Rasul Allah. Posisi umat Muhammad ini kembali membuktikan mukjizat Al-Quran sebagaimana bunyi ayat 143 yang berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah dengan jumlah ayat 286. Umat Muhammad, umat pertengahan.
kelahiran Isa putra Maryam yang misteri dan juga kepergiannya misteri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Misteri itu diungkap dalam Al-Quran yang tidak bisa dikabarkan oleh seseorang pun. Makhluk manusia dalam kehidupan di dunia terkait dengan hukum alam. Allah Sang Pencipta tidak demikian, tidak tergantung pada hukum alam. Bila Dia menghendaki, jadilah, maka jadilah. Kun fayakun. Kun kata perintah, fil amar, dan yakun adalah realisasinya, fil mudhari atau present continuous tense. Antara kun dan yakun ada fah. Itulah proses yang tidak tergantung pada hukum alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui.